Seringkali kita ini kalau menghadapi sebuah masalah, kita ini baru berbalik ke jalan yang benar. Masalah itu kalau di dalam KBBI sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, masalah itu kalau tidak diselesaikan akan menjadi ruwet, bahkan akan menjadi bahan untuk masalah berikutnya. Masalah itu kalau tidak diselesaikan, dia seperti benang ruwet. Tahu benang ya Bapak Ibu? Benang ruwet. Kita tidak pernah tahu mana itu ujungnya, mana itu pangkalnya. Kita nggak pernah tahu mana itu kenapa kok benang ini bisa jadi ruwet. Jadi masalah itu seperti ini, ruwet problem itu. Bahkan kita nggak ngerti, loh tadi kenapa ya kok bisa jadi problem? Kenapa ya? Terus ceritanya seperti apa? Kehidupan balita pun bisa menghadapi masalah Bapak Ibu. Jadi masalah itu bukan hanya dari kehidupan kita waktu dewasa, tetapi waktu balita itu sudah timbul masalah. Terkadang kita ini nggak mengerti bahasanya balita, benar ya? Bapak Ibu yang punya bayi pasti merasakan itu. Demikian juga balita itu nggak mengerti bahasa orang tuanya. Terkadang dia hanya bisa menangis karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Itu masalah bagi balita itu. Mungkin bagi kita, wah lucu banget gitu ya. Wow, dia bisa nangis dan sebagainya. Kemarin minggu waktu pasca anak, di kelas balita dan kelas pratama kita mengadakan games. Lombanya adalah membuat telur pasca dengan sendok. Wah, ini menarik ya. Di kelas pratama tidak ada masalah di kelas pratama. Tetapi di kelas balita itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana balita membawa telur di atas sendok. Bagi kita melihat lucu banget. Bagi dia, bagi balita ini bingung. Dia harus lari mengambil telurnya di dalam baskom, kemudian membawa telur itu di atas sendok. Itu bisa jatuh-jatuh. Kalau jatuh-jatuh, dia bingung. Ada ekspresi-ekspresi yang membuat dia bingung. Loh, kok jatuh? Akhirnya keputusannya bagaimana dari balita tersebut? Dia ambil pakai tangan kiri sendoknya, telurnya ambil pakai tangan kanan, diletakkan di atas spoon, dan dia bawa dengan dipegangi gini. Nah, itu simple ya, bagi kita bisa tertawa. Kita kakak-kakak yang mengajar melihat itu lucu sekali ya, tapi bagi balita ini sebuah perjuangan berat. Masalah yang sesungguhnya justru datang mulai kita usia remaja sampai dewasa, sampai saat ini Bapak Ibu duduk di tempat ini. Nah, ketika dewasa akan banyak orang yang menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan masalah yang baru. Ada sebuah quotes yang mengatakan setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kita mau menyelesaikan masalah tersebut dengan tanpa masalah, atau kita menyelesaikan masalah tersebut dengan menambahi masalah yang baru. Kasus pembunuhan anak terhadap orang tua ini ditemukan di sejumlah daerah dan motifnya beragam. Ya, mulai dari pembagian harta warisan hingga masalah sepele seperti tidak terima ketika dimarahi. Contohnya seorang remaja berinisial MF usia 17 tahun di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ditangkap polisi karena apa? Karena tega dia membunuh ibu kandung. MF ini tega membunuh ibunya karena tersulut emosi setelah ditegur sering menonton TV. Kasus perceraian pun di Indonesia kembali melonjak. Ya, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di tanah air pada 2021 meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020. Ini mengerikan sekali ya kalau kita melihat statistik ini. Berarti semakin banyak orang yang terlibat dalam masalah dan menyelesaikannya dengan masalah. Masalah diselesaikan dengan menimbulkan masalah baru. Bukan hanya terjadi pada kehidupan remaja, bukan hanya terjadi pada kehidupan keluarga, tetapi masalah ini bisa terjadi dalam kehidupan berorganisasi. Beberapa organisasi yang pernah saya ikuti, pengalaman dari pengusaha atau entrepreneur, toko DVD, catering, kemudian sampai pabrik es, pabrik rokok, pabrik sepatu, itu selalu ada namanya masalah. Bisa diselesaikan dengan tanpa masalah maupun dengan masalah. Kata Profesor Renald Kasali begini, entah ada aja pemimpin organisasi yang memiliki DNA tidak kunjung selesai dalam mengatasi masalah, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Unik ya, seorang profesor sampai mengatakan, ada aja loh pemimpin organisasi yang DNA-nya ini tidak kunjung menyelesaikan masalah. Siang ini kita akan belajar dari kehidupan Yesus pasca kebangkitannya. Bagaimana Yesus menyelesaikan masalah. Tema hari ini, siang ini adalah
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya dasari topik ini dari Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-52. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa misi Tuhan datang ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Manusia yang tadinya diciptakan Tuhan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, berhubungan baik dengan kerohanian dengan Tuhan, fisiknya bagus, tidak pernah sakit, apapun yang dikerjakannya selalu berhasil. Akhirnya harus jatuh dalam dosa yang membawa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi jauh kerohaniannya dari Tuhan. Dan di saat itu manusia harus bekerja keras, harus bercocok tanam, harus mencangkul tanahnya, bersusah payah untuk mendapatkan hasil. Dan kita tahu Tuhan sendiri mengatakan manusia ini nggak bisa mencapai kekekalan tanpa melalui dirinya. Dan Tuhan sudah datang seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Sehingga Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapapun yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan misi ini sudah diselesaikan Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Yesus itu bangkit. Kuasa maut telah dipatahkan, kubur kosong. Di Roma 6 ayat yang ke-9 kita baca, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kebangkitan Yesus itu bukan kebangkitan tubuh Yesus ke kehidupan fisik. Ini tidak sama dengan kebangkitan putri Yairus, kebangkitan Lazarus, atau anak muda seorang janda di Nain. Yang dibangkitkan Yesus itu mendapatkan kembali kehidupan fisik, tetapi kemudian mereka mati. Akan tetapi dalam kasusnya Yesus ini, kebangkitannya mencakup kebangkitan menuju kekekalan. Semua yang rentan terhadap kefanaan dan kejahatan diubah menjadi keberadaan yang tidak berkematian. Pertanyaannya bagi kita kan gini, Yesus bangkit, kuasa maut dikalahkan, misinya Tuhan sudah selesai, benar sesuai Yohanes 3:16. Kenapa tidak langsung naik ke surga? Kenapa kok Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Loh, misinya sudah selesai kok. Ternyata Bapak Ibu ada masalah yang harus diselesaikan Yesus. Dan kita akan belajar dari caranya Yesus menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, Yesus tidak langsung naik ke surga karena dia ingin memulihkan pengenalan murid-muridnya akan Kristus. Masalahnya apa kok Yesus mau memulihkan pengenalan akan Kristus? 3,5 tahun kebersamaan dengan Yesus tidak membuat murid-muridnya mengenal dia dengan baik. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu fokus pada kematiannya. Yuk kita baca dulu ya. Lukas 23 ayat yang ke-55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka, ya, dari ayat sebelumnya. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Sebenarnya itu adalah hari istirahat ya, hari Minggu. Tetapi bagi para pengikut Yesus itu adalah hari yang bergejolak emosi. Karena Yesus sudah disalibkan Jumat, mati, dan mereka ini benar-benar kacau. Pemikirannya, imannya mereka ini bingung. Mereka datang untuk fokus pada kematiannya Yesus. Mereka harus menyiapin rempah-rempah, minyak mur, dan untuk meminyaki Yesus. Lah terus 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, menikmati, melihat mujizat-mujizatnya Yesus, apa yang didapat dari mereka? Murid-murid ini fokus pada kematian Yesus. Oleh karena itu, Yesus ini harus memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada mereka. Bukan hanya pada wanita ini,
Dua orang pengikut Yesus dalam perjalanan ke Emmaus sampai berkata seperti ini Bapak Ibu. Kita baca ya. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu tentang kematiannya Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, garis bawahi di situ, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 3,5 tahun, tahu Yesus berbuat mukjizat, banyak kesembuhan, dengan kejadian seperti itu, nggak mengenal loh. Itu Yesus sendiri jalan barengan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ini unik ya. Jadi ada dua orang berjalan ke Emmaus, ngobrol tentang kejadian kemarin, Yesusnya muncul. Kamu tuh ngomong apa sih? Kaget mereka. Set. Oh, kan gitu, kalau orang Jawa kan gitu. Set. Sopo ini. Nah ini ya, lihat ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kalau saya bahasakan di bahasa kita sehari-hari, arek anyar iki gak ngerti apa-apa. Ini Yesus loh, yang mereka percayai, jalan bareng, nggak bisa mengenal. Terus buat apa 3,5 tahun? Yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Padahal yang diajak ngomong, Yesus sendiri. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi, gitu, kalau saya mau mendramatisir bisa nangis ya, imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Fokusnya mereka kemana? Ke Yesusnya atau kematiannya? Kematiannya. Dua orang berjalan ke Emmaus ini fokus pada kematian Yesus. Sehingga mereka tidak sadar bahwa Yesuslah yang sedang berbincang dengan mereka. Pada bagian pertama yang B, kenapa kok Yesus harus menampakkan diri? Harus memulihkan pengenalan mereka akan Kristus. Karena mereka ini fokus pada hilangnya jasad Yesus. Loh ini lebih parah lagi ya. Sudah yang pertama fokusnya pada kematiannya Yesus. Dia 3,5 tahun bersama Yesus. Yang kedua, mereka ini fokus pada hilangnya jasad Yesus. Coba lihat di Yohanes 20 ayat pertama dan kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tak tahu di mana ia diletakkan. Berarti mereka fokusnya pada jasadnya Yesus. Tetapi yang ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis karena tahu kondisinya jasad Yesus tidak ada. Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjunguk ke dalam kubur itu. Jadi dia duduk, nangis, sambil nangis diintip lagi. Aduh kosong, kosong dia nangis. Dan tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi di tempat tubuh Yesus yang menikmati itu terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Setelah fokus pada kematian, fokusnya pada jasadnya Yesus. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi lagi-lagi ya, ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya begini, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Garis bawahi kalimat berikutnya, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ditambah kurang ajar lagi, tukang kebun ini. Loh, yang tadi ware anyar ini, gak ngerti ceritanya. Yang ini sekarang, aduh Pak Bon, ini loh, kok kamu gak ngerti sih? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, lo malah nuduh. Ayo Bapak Ibu kalau jadi Yesus ya,
ketemu murid kayak gitu ya apa? Misal ini ya, saya ini sampai lihat ceritanya ini mendalami, wah ini ngawur pol ya. Kita berjemaah di Happy Family Center sudah berapa lama? Tiba-tiba terus kalau misalkan ketemu Ibu Gembala di jalan, disapa, Bani, sopo iki, jewer nanti ya. Itu 3,5 tahun bersama Yesus, mengetahui cerita Yesus, mungkin bagi mereka menikmati atau mengalami sendiri, melihat mujizat Yesus, loh bisa enggak tahu loh kalau Yesusnya yang di situ berdiri. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Berarti fokusnya pada jasadnya Yesus yang diajak ngomong, Yesus sendiri. Sampai 3 kali Maria mengatakan jasad Yesus hilang. Maria itu fokus pada hilangnya jasad Yesus sehingga dia tidak sadar bahwa Yesus itu berdiri di situ. Nah, ini masalah yang harus dibereskan Yesus. Akibat fokus pada kematian dan jasad Yesus, mereka tidak kenal Yesus yang sudah bangkit. Dan kalau ini tidak dibereskan, ini berbahaya sekali. Iman mereka akan mati dan akan binasa juga. Lalu untuk apa Yesus mati di kayu salib? Muridnya sendiri tidak bisa menjaga imannya. Yesus harus menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka sadar bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana sekarang aplikasinya terhadap masalah yang kita hadapi? Masalah yang kita hadapi, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, masalah tersebut adalah sebuah cara untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Masalah terjadi ketika ada perbedaan sudut pandang terhadap sebuah peristiwa. Misalkan, saya memberikan contoh supaya kita bisa memahami lebih lagi. Kita mempunyai anak yang papa kepinginnya dia masuk kedokteran, yang mama kepinginnya dia masuk arsitek atau teknik, atau mungkin masuk ekonomi. Tetapi yang anak ini kepinginnya masuk seni. Tengkar enggak? Tengkar. Bisa tengkar. Ada guyonan yang mengatakan gini, kalau bapak ibunya seniman kawin sama seniman, anaknya senewan nanti. Karena rancak art semuanya, anaknya bingung. Masalah itu adalah sebuah titik tolak kita untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Ada quotes mengatakan demikian, hard times will always reveal true friends. Jadi hard times itu kalau ada waktu yang masalah yang besar, itu akan menunjukkan siapa temanmu yang sesungguhnya. Ketika kita ada masalah yang besar, kita di situ akan tahu siapa teman kita yang sesungguhnya. Ketika kita ada masalah dalam keluarga, kita akan tahu suami kita yang sesungguhnya. Ketika dalam masalah keluarga, kita akan tahu siapa anak kita sesungguhnya. Demikian kita sebagai anak. Anak akan tahu masalah orang tua yang sesungguhnya ketika anak ini menghadapi masalah. Kalau anak-anak ketika menghadapi masalah di mana? Di sekolah, di studi. Bagaimana sikap peran orang tua? Apakah kita hanya, kamu itu sudah disekolahkan, nggak bisa lagi, ujian jelek, kamu tuh kurang apa sih? Papa mamamu ini kurang apa? Papa mamamu biayai kamu harusnya pinter. Kamu kok enggak seperti anaknya temannya papa itu? Loh, anak ya kalau bisa berontak ya bisa ngomong. Loh, papa ya enggak seperti papanya koncoku. Kalau gitu, wah pecah Bapak Ibu. Pecah rumah tangganya. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Anak dikata-katai lah. Sampai ada yang telepon ke saya, minta advice, tapi mereka mengata-ngatai terus mamanya. Ini ya, apa nih? Anak ini kurang ajar sekali. Wah, sikapnya enggak benar. Ini anak setan. Loh, saya sampai kaget. Saya langsung, matang kon. Lah yang telepon siapa? Saya kaget, langsung dilihat nomor teleponnya. Oh, asli nomor teleponnya. Nah, kalau dia ngatakan ini anak setan, waduh, ini mamanya siapa? Gitu. Saya enggak ngomong apa. Nah, seperti itu. Masalah jangan diselesaikan dengan masalah yang baru. Justru kita ini harus fokus pada apa? Pada pengenalan pribadinya nih loh. Kenapa sih kok suamiku ini tengkar sama aku? Coba cari tahu. Kenapa sih istriku ini kok crash sama aku? Coba cari tahu pengenalan. Seperti Yesus tadi, dia harus membangkitkan pengenalnya akan Kristus lagi. Dia harus turun lagi menunjukkan dirinya bahwa dia bangkit. Kalau kita menemui masalah dengan siapapun, selesaikan 4 mata, tanya dulu. Kemarin kamu kok ngomong gitu kenapa? Apa sih masalahnya? Apa sih keberatanmu? Kita bisa bersama-sama di tempat ini, bersama-sama. Tapi seberapa kita kenal sama pribadi itu?
Seperti muridnya Yesus tadi, 3,5 tahun bersama Yesus. Kenal enggak? Enggak kenal. Jalan bareng enggak tahu Yesus. Yang negur Yesus dipikir tukang kebun, enggak tahu. Di sini kita belajar, semoga kita mencontoh bagaimana Yesus memulihkan pengenalan akan Kristus. Coba ditampilkan gambar yang tadi, poin pertama. Nah, Bapak Ibu kalau lihat gambar ini gambar wanita, jelas ya. Kalau ini ada yang mengatakan gambar pria, ruwet berarti ya. Ini wanita ini menghadap mana? Sampai ngadap depan? Ujungnya samping. Ke depan. Nah, mulai pusing ya. Udah, enggak usah dibahas. Nanti tambah lapar ya. Tambah pusing, tambah lapar. Itu contohnya sebuah masalah seperti ini. Sudut pandang kita dari sebelah mana? Kita mengatakan dari depan, ya bisa dari depan. Tapi kok hidungnya di samping, katanya Bu Ami. Ketawa. Tapi kalau dilihat dari samping, loh matanya kok ke depan? Ya, dilihat dari samping, tapi kok telinganya di belakang sini gitu ya. Ya ini contoh sebuah masalah ya, simple ya. Mata kita itu memandang masalah itu pasti dari mata kan? Pasti. Kalau kita buta, kita nggak bisa memandang masalah orang-orang, nggak bisa. Justru karena kita melihat itu timbul sebuah masalah. Dan pengenalan akan Kristus itu kunci pentingnya. Pengenalan akan orang yang kita punya masalah, punya konflik, itu kunci pentingnya. Yang kedua, kenapa kok Yesus harus menampakkan diri? Atau solusi apa yang Yesus buat dalam menyelesaikan masalahnya? Yesus yang poin kedua adalah menguatkan iman dalam Kristus. Masalahnya apa? Yuk, Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Penderitaan yang dialami Yesus itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi murid-muridnya. Penyiksaan Yesus yang luar biasa oleh tentara Romawi, diseret, dicambuk, jatuh, disuruh bangun lagi, dipukul, kadang diludahi, itu membuat murid-muridnya ketakutan. Bahkan sampai Petrus pun menyangkal. Karena apa? Serem. Penderitaannya itu mengerikan. Di batas kewajarannya manusia. Sakit sekali. Orang yang melihat Petrus itu loh, kurang apa coba beraninya? Bapak Ibu ada yang di sini seberani Petrus? Luar biasa loh Petrus itu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Keren ya. Tapi begitu tanyai, kamu kan salah satu dari dia. Langsung takut. Enggak lah. Iman mereka itu jadi goyang karena siksaan terhadap Kristus. Mereka ragu akan Yesus dan mereka hidup dalam kegalauan. Kita baca di Lukas 24 ayat ke-9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lihat tadi poin pertama, mereka fokusnya pada kematiannya Yesus, fokusnya pada jasadnya Yesus. Ketika diberitahu bahwa kuburnya kosong, Yesus sudah bangkit, galau dia. Teman-teman ini galau. Loh iya loh, bener loh. Temanku kata tadi pagi ke kuburnya Yesus kosong. Tapi mereka tidak lihat Yesus. Ada suara tapi tidak ada orangnya. Galau. Iya toh? Galau mereka ini. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Berita ini sampaikan kepada mereka, nggak ada buktinya. Iman mereka ini kacau karena siksaannya Yesus. Dan mereka ini ragu antara hantu dan Tuhan. Ketika iman kita ini mulai goncang, kita ini bisa misconception antara apakah ini suara Tuhan, apakah ini suara hantu. Kalau iman kita ini mulai goncang, kita ini merasa bahwa Tuhan benarkah engkau ada? Tuhan benarkah engkau bersuara? Dan sementara mereka bercakap-cakap, kita baca ya Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yesus menjawab apa? "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Kita sudah melihat ya, di poin pertama, pengenalan Kristusnya kurang, dia tidak tahu
bahwa Yesus berjalan bersama mereka. Yang kedua, iman mereka ternyata goncang, galau. Yesus tampil, dipikir hantu. Loh, selama ini kemana mereka? Dan untuk itulah Yesus harus meyakinkan iman mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyuruh untuk menyentuh secara fisik. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya masalah, iman kita jangan goncang. Yang satu, kenali dulu pribadi Kristus. Tuhan, aku ada masalah apa? Yang kedua, selesaikan sama orang yang bertikai. Yang ketiga apa? Imannya jangan goncang. Kalau kita imannya goncang, kemasukan informasi dari kanan, dari kiri, nggak bisa membedakan antara mana itu suara Tuhan atau suara hantu. Tipis banget kebalikan dari Tuhan sama hantu. Kita nggak bisa tahu. Punya teman dekat, tahu-tahu dia malah menganjurkan untuk cerai. Suatu saat saya ditelepon teman saya, dia cerita, suamiku ini sering pulang malam karena kerjaannya harus lobbying dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia nyantol di BW Gombel. Terus sering tengkar aku. Terus kamu gimana? Kamu sudah kenal lebih baik enggak dia? Tanyai lo, maunya seperti apa? Lu sudah, tapi dia akhirnya main tangan, dia menyuruh saya untuk tutup mulut, enggak usah kakek macam, perempuan diam. Wah, sempat mengalami yang namanya siksaan tubuh, dipukul, ditampar dan sebagainya. Aku lama-lama capek. Apa yang kamu lakukan? Ya sudah, aku cari hiburan lain. Aku tanya teman-temanku, teman perkumpulannya dia. Lalu jawabnya apa? Katanya temanku gini, ini teman baiknya dia ya. Mosok suamimu tok sing iso nyeleweng. Kamu tuh masih seksi, masih muda. Kamu nyari Ketika ada masalah, kalau iman kita tidak kuat, tidak ada pengenalan akan Kristus, jatuh. Jatuh Bapak Ibu. Jatuh dalam dosa, dia ikut nyeleweng. Untuk itu sebabnya Yesus itu harus menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai iman mereka goyang ketika harus ada hembusan-hembusan dari hantu, mereka meninggalkan Tuhannya. Sampai Yesus berani, ini loh, coba sentuh tanganku. Kalau hantu nggak punya tulang, yang ngomong Tuhan sendiri loh. Ya kan? Berarti kan benar, mereka ini sedang imannya goyang, melihat hantu sama Tuhan nggak bisa bedakan. Iman kita ini bukan bicara hanya percaya Yesus, tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Jangan-jangan apa yang menyebabkan kita jatuh dalam masalah, itu dosa kita nggak pernah kita lihat. Mungkin kita nggak merasa, loh aku nggak salah apa-apa kok. Yang salah dia kok, aku nggak salah. Loh tunggu dulu, jangan merasa kalau kita benar. Siapa tahu ada hidden sins, ada dosa yang tersembunyi yang kita sendiri tidak sadar. Karena itu sudah menjadi satu bagian dari tubuh kita. Kita melakukan dosa itu sudah bagian aktivitas kita sehari-hari. Ingat prinsip Yesus ya, mengatasi masalah itu harus tanpa masalah. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus dalam menyelesaikan masalah? Yesus menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-48. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Lukas 24 ayat yang ke-45, ada tertulis demikian, 46, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Murid-murid Yesus itu berpikir bahwa Yesus itu untuk bangsanya sendiri, bangsa Israelnya sendiri. Ini dibuktikan dengan peristiwa yang tadi kita bahas ketika dua murid ke Emmaus, dia mengatakan ya, yuk kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari semuanya itu terjadi. Dan Yesus tidak mau murid-muridnya itu miskonsep terhadap kematiannya dia. Bahwa kematiannya Yesus itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kematiannya Yesus itu untuk semua orang.
Jangan disimpan sendiri. Yesus mati untuk menebus semua dosa manusia. Dan ujung-ujungnya dari Yesus sebelum naik ke surga, dia mengeluarkan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sekarang aplikasinya apa terhadap masalah yang kita hadapi? Ini rangkuman ya. Kalau ketika kita ini kena masalah, satu, kenali diri kita. Pertama kita harus kenal Yesus Kristus dulu. Tuhan, maumu apa sih kok aku terlibat masalah? Setelah itu kenali diri kita, apakah benar sih kita ini selalu benar? Gitu ya. Jangan-jangan kita ini menyimpan dengki pada orang tersebut, ini yang membuat akhirnya bertikai. Kemudian setelah itu, setelah pengenalan akan Kristus, pengenalan akan siapa yang bertikai, imanmu kuatkan, iman dalam Kristus kuatkan. Yang ketiga apa? Ceritakan kabar baik tentang Kristus. Kalau kita bertikai, ini kebiasaan ya, kebiasaan orang dunia. Kalau bertikai dengan seseorang, dia selalu menyebarkan cerita itu pada orang lain. Kalau ada masalah, jangan terus diceritakan orang lain. Itu cara dunia. Kenapa kok dunia semakin hari semakin kacau? Ya karena seringnya menghasut, bukan berita yang baik, bukan berita yang sukacita yang disebarkan. Kalau kita bermasalah dalam keluarga, istri, suami, anak, simpan untuk dirimu sendiri. Dengan imanmu, selesaikan masalah itu. Kalau mau konseling, silakan konseling dengan ibu gembala atau ketua rohani atau pembimbing rohani Anda. Jangan terus Anda ceritanya ke siapa? Ke teman-teman. Tambah rumit, gulungannya tambah rumit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami masalah, jangan andalkan manusia. Kenali pribadi Kristus, kenali pribadi orang yang bertikai denganmu. Ingat cara Yesus. Yesus menunjukkan bagaimana kita harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Datanglah pada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.